Seorang pemimpin memiliki berbeda-beda karakter. Ada pemimpin yang menggunakan suara keras, dengan pidato berapi-api, dengan emosi yang meledak-ledak. Namun ada juga pemimpin yang justru mengendalikan sejarah dengan diam, dengan logika yang dingin dan dengan kesabaran, namun juga memiliki sisi yang menyeramkan. Raymond Poincaré, dia adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter tipe yang kedua. Ia bukan orator flamboyan, bukan jenderal berseragam yang penuh medali, bukan pula tokoh revolusioner yang dielu-elukan oleh massa. Tapi justru dari ketenangan dan keteguhannya itulah, Prancis bisa bertahan di salah satu masa paling gelap dalam sejarah manusia. Sebelum lanjut ke kisahnya, bantu channel ini dengan klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video dari channel kami. Tanpa berlama-lama, inilah dia kisahnya. Untuk memahami sosok Poincaré, kita harus menghapus bayangan tentang pemimpin yang heroik secara visual. Ia tidak memikat kata, tapi memikat struktur kekuasaan. Ia tidak membakar semangat rakyat dengan kata-kata emosionalnya, tapi bisa menyatukan politik dan militer lewat perhitungan yang sangat teliti. Di saat Eropa bergerak menuju perang besar, Poincaré berdiri seperti poros sunyi yang membuat mesin negara tetap berjalan lurus. Raymond Poincaré lahir pada tahun 1860 di sebuah kota kecil bernama Bar-le-Duc di wilayah Lorraine. Wilayah ini bukan sekedar tanah kelahiran. Lorraine adalah simbol luka lama Prancis, wilayah yang selalu diperebutkan dengan Jerman. Sejak kecil, Poincaré hidup dengan kesadaran bahwa tanah, bangsa, dan kehormatan negara bukan konsep abstrak, melainkan sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Kesadaran ini tertanam dalam pikirannya jauh sebelum ia masuk dunia politik. Ia tumbuh sebagai anak yang sangat cerdas, pendiam, dan disiplin. Poincaré tidak dikenal sebagai anak yang suka bermain berisik atau mencari perhatian. Ia lebih suka membaca, menganalisis, dan menyusun argumen. Ketika orang lain berbicara, ia mendengarkan. Dan ketika orang lain bereaksi, ia berpikir. Pola ini kelak menjadi ciri khas kepemimpinannya. Poincaré memilih jalur hukum sebagai perjuangan terhadap bangsanya. Dan di sanalah otaknya benar-benar terasah. Dunia hukum mengajarkannya satu hal penting. Kekuasaan tidak dijalankan dengan emosi, tapi dengan struktur. Setiap keputusan harus punya dasar. Setiap tindakan harus punya legitimasi. Bagi Poincaré, negara merupakan sistem besar yang hanya bisa bertahan jika setiap bagiannya bekerja selaras. Karier politiknya naik dengan pesat, tapi nyaris tanpa sensasi. Ia tidak dikenal karena skandal dan bukan karena janji-janji manis, namun ia dikenal karena keteguhan prinsip. Dalam dunia politik Prancis yang penuh intrik, konflik ideologi dan pertarungan ego, Poincaré berdiri sebagai sosok yang sulit digoyang. Ia tidak mudah diprovokasi, tidak mudah terbawa arus opini publik yang berubah-ubah. Ketika Eropa mulai memanas menjelang Perang Dunia Pertama, banyak pemimpin terjebak antara nasionalisme berlebihan dan ketakutan akan perang. Poincaré justru melihat satu hal yang lebih dalam. Ia memahami bahwa perang besar bukan soal keberanian, tapi soal kesiapan negara secara total. Dan disinilah perannya menjadi sangat menentukan. Sebagai Presiden Prancis, ia tidak memerintah secara simbolis. Ia menggunakan posisinya untuk menyatukan kepemimpinan sipil dan militer. Ia percaya bahwa jika politik berjalan sendiri dan militer bergerak sendiri, maka negara akan hancur dari dalam. Bagi Poincaré, militer harus tunduk pada arah politik, dan politik harus memahami realitas militer. Sungguh pemikiran yang luar biasa. Ia membangun hubungan erat dengan para jenderal, bukan dengan cara menjilat atau memberi kebebasan tanpa batas, melainkan dengan rasa saling menghormati. Ia mendengarkan analisis militer, memahami keterbatasan pasukan, dan kemudian menyelaraskannya dengan keputusan politik. Ini merupakan suatu hal yang jarang dilakukan oleh pemimpin lain pada masanya. Saat krisis internasional datang silih berganti, Poincaré selalu tampak tenang di luar, namun di dalam, ia bekerja tanpa henti. Ia menyadari bahwa Jerman bukan hanya ancaman militer, tapi ancaman sistemik. Jerman memiliki industri kuat, militer modern, dan ambisi besar. Jika Prancis ingin bertahan, maka negara harus bersatu dari atas sampai bawah. Ketika perang akhirnya pecah pada tahun 1914, Poincaré tidak panik. Ia tidak berpidato berlebihan, tidak mencari popularitas. Ia fokus pada satu hal, yaitu dengan menjaga negara tetap berfungsi. Ia memastikan pemerintahan berjalan, suplai militer terkoordinasi, dan rakyat tidak kehilangan arah. Dalam kekacauan global ini, ketenangannya menjadi jangkar psikologis bagi seluruh elemen Prancis. Namun di balik ketenangan itu, tekanan yang ia hadapi sangat besar. Kekalahan di awal membuat banyak korban berjatuhan, sehingga wilayah Prancis pun terancam.
yang berdampak pada banyaknya pihak yang meragukan kepemimpinannya. Tapi Poincaré tidak berubah. Ia tetap pada prinsip bahwa perang panjang hanya bisa dimenangkan oleh negara yang stabil secara internal. Disinilah peran Poincaré sering tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Ia menjadi penyeimbang antara tuntutan militer yang ingin bertindak cepat dan realitas politik yang membutuhkan dukungan rakyat. Ia memastikan bahwa keputusan besar tidak diambil secara gegabah. Ia menahan, mengarahkan, dan menyatukan. Seiring dengan berjalannya peperangan yang terjadi, Poincaré semakin memahami bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan di medan perang saja, tetapi juga di meja perundingan, di pabrik-pabrik senjata, dan di pikiran rakyat. Ia melihat bahwa perang merupakan ujian total bagi peradaban. Dan dalam ujian itu, Prancis membutuhkan pemimpin yang tidak goyah. Namun Perang Dunia Pertama hanyalah awal dari tantangan terbesar Poincaré. Setelah perang berakhir, dunia tidak langsung menjadi damai. Bagi Raymond Poincaré, kedamaian hanyalah ilusi yang sangat rapuh. Ketika meriam berhenti bergejolak dan tentara yang masih bertahan mulai kembali ke tempat asalnya, banyak orang mengira dunia akan kembali normal. Poincaré justru melihat sebaliknya. Ia melihat puing-puing yang tidak hanya berupa bangunan hancur, tetapi juga kepercayaan antar bangsa yang runtuh. Prancis memang berada di pihak pemenang, namun kemenangan itu terasa pahit. Miliaran nyawa layang, ekonomi terkuras, dan sebagian wilayah masih dipenuhi bekas luka akibat perang. Di hadapan publik, Prancis terlihat menang, namun di balik meja pemerintahan, Poincaré tahu bahwa negaranya berada dalam posisi yang sangat rentan. Saat itu Jerman memang kalah, tetapi Jerman tidak hancur. Hal itulah yang paling mengkhawatirkan Poincaré. Sebagian pemimpin Eropa ingin segera berdamai, ingin melupakan perang secepat mungkin. Mereka lelah, rakyat pun lelah. Namun Poincaré tidak percaya pada perdamaian yang dibangun di atas kelelahan semata. Baginya, perdamaian tanpa jaminan keamanan hanyalah penundaan bencana. Di dalam perundingan pasca perang, Poincaré dikenal keras. Banyak yang menilainya terlalu kaku, terlalu curiga, bahkan terlalu dendam. Tapi bagi Poincaré, ini bukan soal emosi, melainkan soal ingatan sejarah. Ia lahir dan besar di wilayah yang berkali-kali menjadi medan perebutan Prancis dan Jerman. Dia tahu betul bahwa jika Jerman diberi ruang untuk bangkit tanpa kontrol, maka perang berikutnya hanyalah soal waktu. Poincaré mendorong agar Jerman dipaksa bertanggung jawab secara ekonomi dan politik. Dia mendukung reparasi perang yang berat, bukan untuk semata-mata menghukum Jerman, tetapi untuk membatasi kemampuan Jerman membangun kembali mesin perangnya. Disinilah perbedaan cara pandangnya dengan pemimpin lain menjadi sangat jelas. Inggris dan Amerika mulai condong ke pendekatan lunak. Mereka khawatir tekanan berlebihan justru akan memicu kekacauan baru. Poincaré sangat memahami kekhawatiran itu. Namun ia melihat satu bahaya yang lebih besar, yang tidak dipandang negara lain, yaitu kemungkinan terburuk jika Jerman yang terlihat hancur akan dibiarkan sembuh terlalu cepat. Ketegangan antara sekutu pun mulai terasa. Prancis tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan Inggris dan Amerika. Dalam situasi ini, Poincaré kembali memainkan peran khasnya. Ia tidak meledak dalam konflik terbuka, tidak mengancam secara emosional. Ia bergerak perlahan, legal, dan penuh perhitungan. Ketika Jerman gagal memenuhi kewajiban reparasi, Poincaré mengambil keputusan yang akan dikenang sepanjang sejarah dengan melakukan pendudukan di wilayah Ruhr. Wilayah Ruhr adalah jantung industri Jerman, tambang batu bara, pabrik baja, dan pusat produksi vital Jerman berada di sana. Dengan menduduki Ruhr, Poincaré ingin mengirim pesan yang sangat jelas. Prancis tidak akan menerima janji kosong. Politik harus ditegakkan dengan kekuatan nyata. Keputusan ini menuai kritik keras. Banyak yang menyebut Poincaré sebagai provokator, bahkan sebagai orang yang mendorong Eropa menuju konflik baru. Namun sekali lagi Poincaré tidak bergeming. Ia percaya bahwa menunjukkan ketegasan sekarang lebih baik daripada menyesal di masa depan. Sedangkan di dalam negeri, Poincaré menghadapi tekanan yang sangat luar biasa. Ekonomi Prancis sendiri belum pulih sepenuhnya. Rakyat lelah dengan konflik. Politisi lain mulai goyah. Sebagian ingin mundur dan sebagian ingin berkompromi. Di tengah semua itu, Poincaré tetap berdiri sebagai figur yang stabil, hampir dingin, seolah-olah emosi tidak punya tempat dalam dirinya. Namun sebenarnya, justru karena ia dapat menekan emosi itulah, ia mampu melihat gambaran besar. Ia memahami bahwa negara tidak bisa dipimpin dengan rasa kasihan saja.
ada saatnya keputusan tidak populer harus diambil demi kelangsungan jangka panjang. Pendudukan Ruhr memang menekan Jerman, tapi juga memicu krisis ekonomi hebat di sana. Inflasi menggila, uang kehilangan nilai, rakyat menderita. Dunia mulai memandang Perancis sebagai pihak yang kejam. Poincaré menyadari resiko ini, namun ia tetap melangkah. Baginya, penderitaan jangka pendek lebih baik daripada kehancuran total di masa depan. Meskipun begitu, waktu mulai menunjukkan bahwa tekanan ekstrim juga membawa konsekuensi tak terduga. Ketegangan sosial di Jerman meningkat, rasa dendam tumbuh, dan ide-ide radikal mulai mencari tempat. Poincaré mengamati semua ini dengan cermat. Ia tidak buta terhadap dampak kebijakannya, tapi ia juga tidak melihat alternatif yang benar-benar aman. Di titik inilah kita melihat sisi paling kompleks dari Raymond Poincaré. Ia bukan pahlawan hitam putih. Ia adalah pemimpin yang bergerak di wilayah abu-abu sejarah, di mana setiap pilihan membawa resiko besar. Seiring berjalannya waktu, tekanan internasional memaksa Prancis untuk melunak. Skema pembayaran baru disusun, pendekatan diplomatik kembali diperkuat. Poincaré yang sering dianggap keras kepala, justru menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi tanpa menghilangkan prinsip dasarnya, bahwa keamanan Prancis adalah prioritas utama. Namun semua pertarungan politik dan diplomasi itu mulai menggerogoti kesehatannya. Beban pikiran, tekanan publik, dan konflik tanpa akhir yang meninggalkan jejak. Poincaré mulai menyadari bahwa perannya di garis depan kekuasaan tidak akan selamanya. Waktu perlahan bergerak maju, dan dunia mulai berubah arah. Tahun-tahun setelah pendudukan Ruhr bukanlah masa kemenangan, melainkan masa evaluasi. Raymond Poincaré tidak lagi berdiri di tengah sorotan seperti sebelumnya, tetapi pengaruhnya masih terasa di setiap sudut kebijakan Prancis. Ia bukan tipe pemimpin yang haus panggung. Justru ketika namanya mulai jarang disebut, keputusan-keputusan yang ia buat terus bekerja di balik layar. Poincaré memahami satu hal yang sering diabaikan banyak pemimpin, bahwa sesungguhnya kekuasaan tidak selalu harus terlihat. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur dengan tenang. Setelah bertahun-tahun memikul beban negara, ia mulai memberi ruang bagi generasi politik berikutnya, meskipun ia tetap waspada terhadap arah yang diambil Prancis dan Eropa. Dengan kesehatannya tidak lagi sekuat dulu, dan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, menunjukkan beban berat pikiran yang terlalu lama bekerja tanpa henti. Namun meski fisiknya melemah, pikirannya tetap tajam. Ia masih mengikuti perkembangan internasional, membaca laporan, dan menimbang kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Di saat banyak pemimpin mulai percaya bahwa Eropa telah belajar dari perang, Poincaré tetap skeptis. Ia melihat nasionalisme ekstrem tumbuh kembali. Krisis ekonomi mengguncang banyak negara, dan ketidakstabilan politik menjadi semakin nyata. Menurutnya, dunia belum benar-benar pulih. Ia merasa bahwa fondasi perdamaian masih terlalu rapuh. Namun kali ini ia tidak lagi berada di posisi untuk mengendalikan arah sepenuhnya. Ia hanya bisa mengamati, memberi nasihat, dan berharap bahwa pelajaran dari masa lalu tidak diabaikan. Dalam diam, Poincaré mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ketegasan yang ia pilih dulu benar-benar cukup, atau justru menanam benih masalah baru? Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Poincaré jarang tampil di depan umum. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam kesunyian, membaca, menulis, dan merenung. Dalam kesunyian itulah terlihat jelas siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan pejuang di medan perang, bukan orator di balkon istana. Ia adalah arsitek ketahanan negara, bekerja di balik tembok, di balik meja, di balik keputusan yang sering tidak disukai. Raymond Poincaré meninggal pada tahun 1934, beberapa tahun sebelum dunia kembali jatuh ke dalam perang yang lebih besar dan lebih menghancurkan. Ia tidak menyaksikan Perang Dunia Kedua, tetapi bayang-bayang kebijakannya tetap hadir di sana. Sebagian orang berkata bahwa jika Eropa lebih mendengarkan kehati-hatiannya, mungkin bencana berikutnya bisa ditunda atau bahkan dihindari. Namun sejarah tidak pernah memberi jawaban pasti. Yang bisa kita lihat hanyalah jejak-jejak keputusan yang saling terhubung, seperti benang-benang halus yang membentuk jaring besar namanya sejarah. Warisan Poincaré bukanlah kemenangan gemilang atau pidato legendaris. Warisannya adalah stabilitas yang dipaksakan, ketertiban yang dijaga dengan keteguhan, dan peringatan diam-diam bahwa perdamaian sejati membutuhkan kewaspadaan tanpa henti. Dengan demikian, kisah Poincaré berakhir bukan dengan sorak-sorai,
tetapi dengan perenungan. Ia bukan tokoh yang menghipnotis dengan emosi, tetapi dengan konsistensi. Dan justru karena itulah kisahnya terus hidup. Pelan, tenang, dan menghantui seperti suara langkah sejarah yang tidak pernah berhenti.